Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bermain Kodular kembali. Jadi kita akan belajar cara membuat aplikasi Kodular. Khususnya kita akan mencoba menggunakan komponen list view, dan kita akan coba untuk manajemen data di list view tersebut. Di sini saya sudah masuk ke kreator Kodular. Saya buat project dengan nama list view. Kemudian saya juga sudah terhubung dengan Android saya melalui USB. Di sini saya pakai tas companion ya. Jadi langsung terhubung. Oke, jika sudah, kita akan coba untuk mendesain tampilannya dulu. Yang pertama kita butuh komponen list view nya, bisa diambil dari palette, kemudian layout, kemudian ambil menu list, dan di sini sudah ada komponen yaitu list view dan list view image and text. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan list view saja dulu. Jadi kita drag and drop ke screen 1 dan hasilnya seperti ini, belum ada apa-apa ya. Oke, kita coba untuk manajemen dulu. Kita coba atur dulu ya. Dari bagian screen list view, kita coba atur height-nya menjadi fill parent, kemudian width-nya jadi fill parent. Kalau kita lihat di Android seperti ini jadinya ya. Jadi menutupi semua screen, semua area screen 1 ya. Untuk contoh kali ini kita akan coba menginputkan secara manual ke dalam list view, yaitu kita bisa masuk ke bagian list properties atau list view 1 properties, dan kita ambil atau pilih bagian sini, element from string. Kita coba ya, kita coba inputkan angka 1, 2, 3. Kalau kita enter, lihat di sini sudah ada 1, 2, 3 item ya. Kalau di Androidnya sudah ada nih 1, 2, 3 ya. Kita bisa klik seperti ini ya, sudah ada. Oke, kita akan coba merubah tampilannya. Misal kita akan mencoba backgroundnya kita ubah menjadi putih mungkin ya, kita coba. Nah, untuk merubah background kita masuk ke properties juga, kemudian masukkan sini di background color, kita pilih jadi light gray, kita coba ya, dan select. Nah, akhirnya jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini seperti itu. Nah, kita akan coba, ini kan hanya angka 1, 2, 3 ya. Kita coba untuk kasih nama deh. Jadi pemisahnya adalah koma ya, dari item 1 dengan item 2 itu pemisahnya koma. Kan di sini element from string, berarti dari string. Nah, untuk menambahkan nama, misalkan nama barang ya, misalkan kita kasih nama di sini pakai spasi motor, kemudian yang kedua itu spasi mobil, misalkan gitu ya, mobil. Yang ketiga itu spasi sepeda. Kita contohkan nama-nama barang, ketika di enter, nah dia akan langsung muncul di screen 1. Dan kalau kita lihat di bagian emulatornya, ada di sini nomor 1 motor, nomor 2 mobil, 3 sepeda. Nah, itu cara menambahkan item ke dalam list view ya, ke dalam list view.
Oke, selanjutnya kita akan coba ubah bagian ininya ya, apa namanya ini, garis ya. Kita coba ubah, misalkan kita akan merubah warnanya menjadi lebih tipis, abu-abu mungkin ya. Kita coba ya, masuk ke bagian list view, kemudian list view properties, kita ambil bagian context color ya, tapi yang bawah ya, advanced properties, kemudian ini ambil di divider color, klik, kemudian kita arahkan ke gray, kemudian set. Nah, bisa kita lihat ya di emulator warnanya jadi lebih terang ya, berarti agak lebih dikit gitu ya, seperti itu untuk merubah garis bawahnya atau pembatasnya. Oke, untuk color atau teks yang ada di sini ya, misalkan kita ingin merubah menjadi warna seperti ini kali ya, indigo, kita ubah ya, masuk ke list view, kemudian kita masuk ke text color. Nah ini dia text color, ubah menjadi indigo, kemudian select. Kalau kita lihat di sini sudah berubah ya, satu motor, dua mobil, itu sepeda. Oke, itu sedikit tentang tampilan list view. Nah, bagaimana caranya kita membuat simpan atau fitur simpan untuk memasukkan data ke dalam list view? Untuk itu kita coba tambahkan satu buah layout dengan vertical arrangement ya di atas list view-nya di sini. Kemudian kita atur vertical arrangement-nya menjadi width-nya Filvaren. Kemudian kita tambahkan sebuah text box, atau kita tambahkan lagi Filvaren ya. Jadi di dalam Filvaren ada Filvaren lagi, ikuti aja dulu ya. Kemudian kita setting bagian width-nya itu di Filvaren juga. Nah, di dalamnya kita tambahkan satu buah label, kemudian text box, kita ambil text box seperti ini. Usahakan masuk ke bagian vertical arrangement 2. Jadi di dalamnya ada label, ada text box. Kalau kita lihat di bagian emulator seperti ini, ada label, ada text box ya. Oke, kita coba setting dulu. Bagian label ini kita kasih misalkan nama barang ya, nama barang seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah berubah jadi nama barang. Kemudian kita ubah si text box ini width-nya jadi Filvaren, kemudian hint-nya kita ubah menjadi nama barang seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti ini. Oke, mungkin gitu ya, tapi kita akan coba ubah text box 1 ini menjadi ukuran fontnya 18 biar agak besaran. Nah seperti ini. Kemudian untuk hint colornya kita ubah ya jadi abu-abu. Klik bagian hint color, kemudian masuk ke sini, klik gray, kemudian set seperti itu. Nanti akan berubah sendiri seperti ini ya. Oke, kita akan coba atur dulu sedikit dari bagian vertical arrangement 1. Kita width-nya kita ubah menjadi 90%. Jadi seperti ini. Kemudian kalau kita lihat bagian emulator seperti ini ya, agak dikit ya. Kemudian kita dari screen 1 kita ubah menjadi align horizontalnya menjadi center supaya ke tengah ya, jadi seperti ini, agak ke tengah dikit ya.
seperti itu. Setelah itu kita tambahkan button ke dalam vertical arrangement-nya. Nah, seperti ini nantinya, gitu ya. Jadi vertical arrangement ini untuk kita setting sebagai penambah data atau tombol tambah. Jadi kita setting ya, button 1 kita ubah, kita rename menjadi button tambah, seperti itu ya. Jadi button underscore tambah, cara rename-nya di sini. Kemudian kita setting teksnya menjadi tambah. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di emulator seperti ini ya, ditambah. Oke, setelah itu kita ubah bagian teksnya, font size-nya menjadi 18 ya, di atas sini font size. Lihat, tambah 14, 18. Oke. Sudah. Berarti kalau sudah, kita akan coba untuk membuat function atau codingan supaya si text box ini, misal ketikan motor lagi, kita bisa tambah dan masuk ke bagian list view ini ya. Oke, untuk melakukan pengodingannya kita harus setting dulu di bagian list view ini, kemudian elemen from string-nya kita hapus semua di dalam keadaan kosong. Lihat, kosong ya. Setelah kosong, kita setting bagian function tambahnya, masuk ke blok, kemudian kita ambil button tambah dot click, kemudian kita, karena kita ingin menambah list view berdasarkan text box yang ini ya, kita akan menambahkannya ke sini. Ketika tombol tambah ini ditekan, berarti kita harus menambahkan list view-nya sini ya. Ambil list view, kemudian cari bagian elemen. Nah, ini dia elemen ya, kita masukkan sini. Kemudian kita coba tambahkan text box 1 yang ini. Kemudian kita ambil text box 1 dot text mana dot text gak ada, kok gak kelihatan ya, bawah kayaknya ya. Nah, ini dia dot text. Nah, supaya dapat terhubung antara elemen dan text box ini, karena text box ini menyimpan data untuk disimpan ke elemen list view, berarti kita butuh satu lagi, yaitu list. Kemudian kita ambil bagian ini deh, add item to list. Oke, kita harus menambahkan item di atas ya. Berarti untuk itu kita perlu, oke, kita coba deh list view-nya kita tambahkan. Ada nggak ya? Elemen mana elemen? Nah, ini dia. View elemen kita masukkan ke list, kita keluarin dulu ini. Kemudian untuk item kita ambil ke text box 1. Oke, setelah ini kita coba. Kalau misalkan kita kasih motor, apakah dia bisa nambah? Klik. Oh, ternyata dia error. Oke, kita coba cari cara lain. Mungkin kita kasih variabel dulu ya. Kita buat satu variabel di sini ya, bagian variabel, kemudian ambil inisial global name, kita kasih nama data, kemudian kita ambil bagian list dan ambil blok create empty list dan masukkan ke bagian data ini. Oke, untuk list kita
nggak perlu ini kayaknya ya, kita keluarin dulu. Kemudian kita ambil dari variabel data, get global data, kemudian masukkan ke list seperti ini. Nah, kita perlu bagian set list view 1.element, kita setting di sini. Untuk elemennya kita ambil dari global, kita klik di sini, duplikat aja, klik kanan duplikat, kemudian masukkan itu. Nah, kita coba ketika tambahkan motor harusnya nambah ya. Nah, dia ada, tambahkan lagi. Nah, jadi ada ya, ada semuanya sini. Oke, ada semua, berarti kita bisa menambahkannya. Kemudian kita harus menambahkan, ketika sudah ditambahkan ini otomatis harus terhapus ya. Nah, ini kita harus menghapusnya dengan cara gini, kita refresh dulu yang ini ya, refresh di test, kemudian refresh component screen supaya semuanya hilang. Nah, untuk menghilangkan nama barang ketika sudah ditambah, kita tambahkan set dari textbox 1, yaitu set textbox 1.text. Ini dia, kita ambil di sini, setting atau letakkan di bawah set list view 1.element, kemudian kita kasih bagian teks dan cari bagian empty, mana ya empty ya, atau bagian teks kosong aja deh. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalkan mobil, ketika ditambah, nah dia akan hilang. Misalkan motor, seperti itu ya, jadinya akan hilang. Kemudian apalagi yang kita butuhkan, jadi kalau konsepnya seperti ini berarti untuk penyimpan data sementaranya itu ada di variabel global data, jadi memori sementaranya ada di sini. Kemudian kita add menggunakan add item to list, item listnya dari global data, kode itemnya dari textbox, kemudian dibaca oleh list view.element dengan variabel global data. Setelah itu kita hapus textbox satunya, berarti ini kita nggak perlu ya. Nah, seperti itu untuk menambahkan barang. Kemudian kita akan coba menambahkan 2 buah data atau textbox ke dalam list elemen ini. Oke, kita akan coba. Misalkan kita perlu bukan hanya nama ya, berarti misalkan quantity KTY ya, berarti stok, atau misalkan stok aja deh. Di sini nama barang udah ada, stok. Nah, untuk menambahkannya kita akan coba menggunakan text join ini ya, supaya nantinya di itemnya ditambah. Oke, kita akan coba buat formatnya dulu. Dari join tersebut kita tambahkan text block kosong di atas, digunakan untuk membuat sebuah nama atau kolom ya, tapi kita akan coba membuat kolom ke bawah atau namanya deh, headnya misalkan nama barang seperti ini, kemudian spasi tik 2 spasi lagi seperti itu. Kemudian kita akan coba tambahkan dengan textbox seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi string di bawahnya, kemudian kita duplikat dari nama barang. Untuk memisahkannya kita perlu dengan tag br seperti ini. Jadi kita memanfaatkan tag HTML dalam list view-nya. Kemudian kita tambahkan lagi 2 buah string
Jadi ada 2 buah, kemudian kita copy lagi atau duplikat. Di sini kita ubah bukan nama barang, berarti stok barang. Kemudian textbooknya, oh iya, textbooknya kita belum punya ya. Kita masuk ke designer dulu. Kemudian di sini ada yang namanya vertical arrangement 2. Supaya lebih cepat kita klik kanan, duplikat. Nanti ada 2. Kalau kita lihat di sini ada 2 ya. Langsung ada 2 karena kita sudah duplikat. Oke, tinggal kita ubah namanya aja. Ini bagian label copy, biarin aja namanya, cuman kita ubah bagian teksnya menjadi stok barang. Kemudian di sini bagian textbooknya kita ubah aja deh ya, jadi textbook 2 gitu. Oke, karena textbook 1 ini digunakan untuk nama barang, textbook 2 itu untuk stok barang. Kemudian hintnya kita ubah menjadi stok barang. Nah, setelah jadi akhirnya seperti ini, nama kemudian stok ya. Ketika ditambah harusnya, oh ini false karena tadi belum beres ya. Oke, kita lanjut ke bagian bloknya. Di sini kita sudah punya formatnya, join nama barang kemudian stok barang. Nah, untuk inputannya kita tambahkan textbook 2, klik kanan di textbook 1, kemudian duplikat, kemudian masukkan ke sini. Kita ubah textbook 1 ini menjadi textbook 2 seperti itu. Setelah itu kita akan menggabungkan ke item seperti ini ya. Kita coba refresh dulu ya. Refresh component screen, semuanya kosong. Kasih misalkan di sini mobil, dan di sini angkanya stoknya 2, kita tambah. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita punya 2 buah data dalam satu item, yaitu nama barang dan stok barang. Kalau kita tambah lagi, misalkan di sini motor Mio misalkan gitu ya, stoknya itu 2 misalkan, tambah lagi. Nah, dia sudah ada ya, muncul di sini. Ini untuk nambah data. Kemudian di sini masih belum secara otomatis terhapus ya. Berarti kita akan setting lagi nih di bagian tambahnya. Kemudian kita pilih set textbook 1.text, kemudian klik kanan dan duplikat. Kita masukkan lagi situ dan ubah deh textbook 1 menjadi textbook 2. Oke, kayaknya sudah beres ya. Kita coba deh. Misalkan roti bakar. Stoknya itu misalkan 5. Kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada. Jadi ada 1, 2, 3 item. 3 item dari inputan yang tadi kita masukkan ya. Jadi dalam tutorial kali ini kita memanfaatkan atau mencoba untuk manajemen list view atau data list di Kodular, yaitu menggunakan blok yang ini ya untuk menambahkan item ke dalam sebuah variabel, yang dimana nantinya variabel data ini kita ambil dan kita masukkan ke dalam list view.element supaya nanti terbaca di sini gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita apa lagi ya, memang sih kalau misalkan dalam tutorial kali ini ketika kita refresh dia pasti akan otomatis hilang datanya. Kenapa? Karena ini hanya simpan atau media penyimpanan sementara ya, bukan ke dalam sebuah database. Jadi ketika kita refresh aplikasinya atau screen-nya, dia akan kembali seperti semula. Hasilnya akan hilang gitu karena diperbaharui lagi. Jika ingin disimpan ke dalam database, mungkin nanti kita bisa coba buatkan tutorial di kesempatan yang lain. Tapi kalau perlu oke, silahkan.
silahkan di komen saja, bisa request komentar mau tutorial apa, nanti insya Allah saya akan coba untuk buatkan kembali. Tapi untuk kali ini kita belajarnya sampai sini, sampai tutorial untuk penambahan data ke dalam list view. Jika ada yang masih kurang paham dan masih belum mengerti, silahkan komen. Apabila ada yang ingin dibahas, silahkan komentar juga. Jika ada yang mau request tutorial, silahkan komen juga di dalam kolom komentar, biar nanti saya akan membuatkan tutorialnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga sehat-sehat semua, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.